Saudara penjabat Bupati Kabupaten Aceh Besar ikut langsung dalam pelaksanaan tes anggota Komisioner Baitul Mal Aceh Besar yang berlangsung di Hotel Madiana Tula Zahra, Darul Imarah, Senin 12 Desember 2022. Sebanyak 27 peserta mengikuti tes baca Al-Quran yang diuji oleh tim independen. Penjabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto meninjau langsung proses seleksi penjaringan bakal calon dan penyaringan calon keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar periode 2023-2028. Seleksi dilaksanakan berdasarkan Kanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Kanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Kanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Hal ini sesuai dengan keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 480 Tahun 2022 tanggal 13 Oktober 2022 bertepatan dengan 17 Rabiul Awal 1444 Hijriah tentang pembentukan tim independen penjaringan bakal calon dan penyaringan calon anggota Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar periode 2023-2028. Kemarin kita menerima keputusan atau hasil tes administrasi dan tertulis dari tim seleksi independen. Hari ini kita kembali melihat memantau bagaimana proses ketiga, tahapan ketiga yaitu wawancara dilakukan oleh tim independen. Kita melihat langsung tadi proses yang cukup ketat dan insya Allah semua ini dilakukan untuk kebaikan pengelolaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar ke depan, baik pengumpulan maupun penyaluran. Mohon doa dari seluruh masyarakat supaya hasil dari seleksi di tingkat tim independen ini bisa segera didapat dan diserahkan ke kawan-kawan kita di DPRK agar Baitul Mal kita Kabupaten Aceh Besar bisa kembali menyesuaikan dengan regulasi atau kanun yang baru saja direvisi. Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Besar Heru Saputra menjelaskan dari para bakal calon anggota Badan Baitul Mal yang telah mengikuti ujian tulis dilanjutkan dengan tes baca Al-Quran dan wawancara. Keputusan dari tim independen ada beberapa aspek yang akan digali oleh penguji, yaitu ada aspek fikih zakatnya sendiri, kemudian juga regulasi dan tentu manajemen, dan yang terakhir mungkin terkait masalah penganggaran ataupun posisi zakat dan infak ini dalam struktur anggaran kita. Dalam APBK kan sama-sama kita pahami dan kita maklumi bahwa zakat dan infak itu sesuai regulasi terbaru ataupun regulasi yang berlaku di Aceh adalah merupakan PAD. Mungkin disitulah aspek yang perlu digali oleh para tim pansel, sejauh mana kemampuan para calon ini dalam memahami pengelolaan zakat dan tentu dalam regulasi yang berlaku di Aceh. Dari hasil seleksi ini nantinya akan disampaikan ke Bupati untuk diperoleh 5 orang anggota Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar periode tahun 2023-2028 untuk diajukan ke DPRK. Sesuai dengan kanun, tim independen ataupun pansel ini menghasilkan 15, menetapkan 15, dan sesuai ketentuan 15 yang dihasilkan oleh tim independen ini diserahkan kepada Bapak Bupati, dan Bapak Bupati sendiri menetapkan 8 orang yang kemudian nanti proses akhirnya dikirim ke DPRK di komisi terkait, dan di komisi di DPRK ini dilakukan fit and proper test ataupun uji kelayakan dan kepatutan, dan DPRK menetapkan 5 orang sebagai anggota Badan Baitul Mal, sementara 3 lain ini nanti ditetapkan sebagai cadangan.
Dalam tes yang diuji oleh tim independen, para peserta seleksi diwawancarai terkait tentang fikih zakat dan infak, akuntansi dan manajemen, dan keuangan manajemen pengelolaan, hingga kanun dan undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat dan infak. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.